Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast bersama Admin Hasan di sini, ditemenin sama Admin Hujan. Halo Admin Hujan. Halo, hai Tomodachi. Hari ini kita sama siapa nih, San? Sama yang terhormat Baginda Maharaja Admin Embe. Halo Admin Embe. Aduh, waduh, kok disebutnya kayak gini? Anda kemana aja Admin Embe? Sudah lama tidak hadir di podcast. Ya, Aduh, sibuk parah saya bang. Aduh, udah kayak special guest gini. Waduh. Di episode kali ini kita bakal bahas karakter-karakter anime yang kita gak sukai. Jadi ini segmen Pick Date ya. Jadi kita bakal memilih beberapa karakter yang kita gak sukai. Disclaimer, pilihannya tentu saja subjektif. Dan kalau semisal ada karakter favorit kalian yang tersebut, mohon maaf karena ini benar-benar subjektif. Jadi ini karakter yang gak kita sukai. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu dong kriteria karakter yang kita gak sukai apa aja. Kalau dari aku sih, aku tuh gak suka karakter kayak yang egois. Terus aku juga gak suka karakter yang suka menyalahkan orang lain gitu. Terus aku juga tidak suka karakter yang mengganggu keberadaannya terhadap orang lain. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari kalian gimana? Admin Hujan gimana kriterianya? kalau aku kriterianya mungkin karena aku orangnya chill ya, nyantuy. Jadi aku kurang suka sama karakter yang ambisius mentok gitu, nggak suka aku. Apalagi ambisiusnya yang nggak ngotak gitu. Paling itu sih, cuma satu doang itu. Oke. Kalau Mbak, Kalau aku sih simple aja ya. Kalau dikasih plot armornya berlebihan sih aku nggak suka sih. Wah, menarik sih. Menarik. Jadi kayak terlalu ribet ya, Mbak ya? Si karakternya. Berasa di milking gitu loh, panjang-panjangnya. Ya, berlebihan banget latar belakangnya. Itu sering terjadi sih di peranimean ya. Karakter dengan latar belakang yang terlalu panjang. Betul. Oke lah, kalau begitu langsung aja kali ya kita bahas karakter yang kita nggak sukai. Dari siapa dulu nih? Mau dari siapa dulu nih? Dari hostnya saja lah dulu. Boleh. Oke, kalau dari aku ada beberapa karakter yang nggak disukai seperti yang sudah disebutkan kriterianya ya. Ini karakter ini nggak sesuai urutan ya, jadi ya pokoknya ini yang nggak disukai aja, dan disclaimer subjektif ini ya. Yang pertama, bahkan aku lupa ini namanya siapa saking menyebalkannya karakter ini. Ini karakter adalah MC dari anime romance yang judulnya Tonari no Kaibutsu Kun. Ini si laki-lakinya yang nggak tahu namanya siapa. Itu si Haru ya? Oh iya, Haru. Betul, Haru. Itu Waduh, karakter. kenapa benci deh? Aku benar-benar benci, Mbak. Aku benar-benar gak suka sih sama karakter ini. Maksudnya gini loh, dikasih cewek se-green flag, siapa tuh namanya lupa. Dikasih cewek se-green flag itu, tapi diperlakukan seperti itu. Kecewa sih. Aku kecewa sih sama si Haru ini nih. Aku belum nonton animenya sampai habis sih. Apakah seburuk itu kali ya? Kalau menurutku menyebalkan sih, karena kan diceritain kalau si laki-lakinya ini kan punya bandel gitu kan, terus juga berandalan, nggak pernah sekolah. Memang di akhir-akhir cerita mulai ada perubahan karakter, tapi di awal bener-bener nyebelin parah banget. Dan si ceweknya tuh terlalu green flag gitu. Dia tuh kayak peduli banget ke si laki-lakinya. Kayak misalnya kan si laki-lakinya jarang sekolah, dia yang nganterin gitu, ini pelajaran hari ini, tapi si laki-lakinya tidak peduli dengan si ceweknya. Oh iya. Wah, betul. Nyebelin parah cuy. Masalahnya ceweknya tuh aku bener-bener suka gitu. Kalau aku ada di posisi itu, aku bakal memanfaatkan situasinya sebaik mungkin, sedangkan dia malah memperlakukan buruk. Bahkan ada satu scene, sedikit spoiler, yang benar-benar nyebelin, di mana
si ceweknya tuh kayak apa ya, kayak aduh latarnya tuh lupa, pokoknya kayak di outdoor gitu. Si cowoknya tuh numpahin air gitu ke si ceweknya, itu bener-bener nyebelin Oh. banget. Aku kayaknya inget deh. Itu nyebelin parah, itu bener-bener momen yang bikin aku kesel parah. Kok bisa tidak sejantan itu gitu menjadi laki-laki? Itu nyebelin parah sih. BTW, Iya. aku belum nonton animenya, tapi kalau sampai kayak gitu parah banget anjir. Itu di awal-awal nyebelin parah, laki-lakinya nyebelin parah. Tapi kayaknya kalau yang nonton cewek suka deh San, karena ceritanya tuh kayak tipikal itu anak Wattpad banget gitu loh. Iya, ceritanya memang apa, romance seperti itulah. Jadi cowoknya tuh Mungkin- bandel, ceweknya baik, tapi nanti di akhir cowoknya berubah karakter gitu. Secara cerita cukup seru, bagus, komedinya juga cukup dapat, tapi ya begitulah, karakternya tidak suka. Tapi malah ketidaksukaan ini ketika dia karakternya berubah, kita jadi bisa lebih berempati gitu ngelihat si Ah, Nih, gitu. Aku yang ada lagi nih yang aku gak suka. oh banyak ya. Ada beberapa. Yang Banyak. kedua, ini agak jarang diketahui oleh orang, dan lagi-lagi MC ini. Ini animenya jarang diketahui oleh orang. Judul animenya adalah Kazega Suyoku Fuiteru. Ini anime tentang olahraga lari. Jadi di anime ini tuh sebagai background ya, ada 2 MC gitu. Seperti ciri khas anime sport ya. Ada MC utama dan ada MC support, ibarat Hinata dan Kageyama lah. Jadi Nah, yang satu namanya Haiji. Nah, dia tuh mantan pelari, terus cedera, akhirnya dia nggak bisa lari, cuma dia punya satu tujuan buat ikut kayak maraton terbesar di Jepang gitu. Nah, yang kedua ada atlet lari, dia punya bakat yang luar biasa, namanya Kakeru. Dia benar-benar cepet banget lah larinya, bahkan Haiji ini pun mengakui si Kakeru ini. Cuma yang jadi masalah, kenapa aku benci karakter ini, dia punya bakat yang luar biasa, dia punya kesempatan buat ikut maraton terbesar di Jepang, terus dia juga punya support teman-teman yang baik, cuman si Kakeru ini tuh dia berhenti lari, dan alasan berhenti larinya itu yang bikin kesel, karena dia berhenti lari karena terlalu banyak memikirkan pendapat orang lain. Itu benar-benar tidak make sense menurutku ya. Maksudnya Anda dengan bakat lari secepat itu, tapi kenapa harus memikirkan pendapat orang lain gitu. Terus juga ketika sudah tim larinya terbentuk, ini kan tim universitas ya, bukan tim SMA seperti anime sport biasanya, ini tim universitas. Dan si Kakeru ini tuh yang paling susah gitu diajak untuk bersatu gitu. Padahal bakat dia luar biasa, dan di antara semua timnya ya dia yang paling cepat larinya gitu. Meskipun pada akhirnya memang dia yang meng-carry tim ya, tapi waktu proses sampai ke itunya benar-benar nyebelin lah. Jadi kita sebagai orang tidak perlu mendengarkan pendapat orang lain ya. Masa berhenti dengan hal yang kesukaan gara-gara mendengarkan pendapat orang lain, itu benar-benar nggak make sense. wah gila, dalam sekali. Dalam. Emang. Karena ini salah satu anime favorit. Nanti mungkin ada dibahas di Insta Stories ya, kayaknya. Wah ini dalam Bahas, banget. bahas Ya. aja. Gitu. Absolut cinema. Untuk sementara 2 itu dulu. Nanti kalau ada yang tersebut lagi bisa ditambahkan. Mungkin lanjut ya ke Armin Hujan. Ini spesial King Bed terakhir dah. Iya, terima kasih ya. Biasanya di belakang tuh yang bagus-bagus ya, San. Betul, itu. Aduh, tujuannya. aduh, jangan dong. Itu tujuannya. Semoga aku nggak sama Mbak Hujan deh. Nanti aku bingung nih nyarinya lagi apa. Oke, kalau misalnya aku sendiri, aku nggak suka sama karakter dari ini anime Attack on Titan. Oke. Biasanya kan orang pada ribut sama si Eren-nya kan, gitu. Yes. Nggak suka sama Eren sampai gitu. Tapi aku sebenarnya nggak masalah sih. Aku cuman masalah sama karakter yang namanya Flock Forster. Jarang terbahas ini karakter. Asli, sebenarnya di awal-awal tuh dia kayak nggak kelihatan kan sebenarnya gitu. Iya, Kayak dia nggak terdeteksi kehadirannya gitu. Tapi dia diam-diam mematikan, tiba-tiba jadi bintang, istilahnya jadi kayak guest star anjing. Betul. Di akhir season Attack on Titan tiba-tiba dia muncul dengan sangat cemerlang gitu. Tapi cemerlangnya ini
keterlaluan. Soalnya menurut aku ya, dia karena tadi aku bilang aku nggak suka sama karakter yang ambis, dia tuh ambisius tapi sampai buta gitu, sampai kayak tercuci otaknya coy, kayak wah sakit nih orang gitu. Aku malah menurut aku saking nggak masuk di akal, aku sampai mikir jangan-jangan nih orang suka sama si Eren kali ya gitu, tahu, sampai mikir kayak gitu, saking dia terlalu ambisiusnya, terlalu ngedukung, sampai dia titik darah penghabisan, dukung habis-habisan gitu, sampai dia rela buat jadi apa sih, rekruter gitu ya, kayak ngehayu-hayuin orang, ayo join gitu kan, kayak wah gila, ambisnya. Sebenarnya ambis nih bagus juga ya kalau untuk hal positif gitu. Iya. Tapi kan kalau kayak jadinya jadi awkward gak sih? Jadi toxic, tau gak sih? Kayak Betul. wah, toxic banget kata aku kalau si karakter ini. Iya sih. Aku juga ngelihat si vlog ini cukup menyebalkan, jadi baru inget lagi nih. Karena aku ngelihatnya kayak, mohon maaf, seperti para penjilat di pemerintahan ya. Waduh. Terlalu berlebihan si vlog ini. Apa ngedukung Iya kan? Eren Jagernya. Izin berbicara, saya tidak ikut terlibat apa-apa dalam menghujat pemerintahan. Pemerintahan AOT kan ini mah. Pemerintahan Oh AOT. iya, maaf ya. Oh iya, AOT kok AOT. AOT, kita kan Iya. bahas AOT. Kita lagi ngomongin ini Paradis sama Eldia kan. Betul, Gitu. ini kan Oh iya. apa? Tim pemberontaknya Eren ini. Gitu. Jadi jatuhnya tuh dia tuh kayak bener-bener kayak ngekultusin si Eren Nah, gitu loh, kayak Betul, nggak itu setuju. logikanya nggak jalan sama sekali, gila kata aku. Kalau bisa orang kayak gitu, wah hebat sih kata aku ya, Ih. di sisi kita gitu. Betul. Rasanya tuh kayak kalau misalnya punya orang kayak gitu, padahal kita tahu nih kayak kerjaannya nggak bagus-bagus amat, tapi kita puji kayak oke, good job, pasti dia langsung loyalitas tanpa batas, gila. Kalau Mbak Hujan ingat scene scene dia senyum itu nyebelin parah atau Mbak Hujan. Aduh, liatnya. Apa sih ya? Sumpah. Nah terus kita masuk ke karakter kedua. Oke. Wih, banyak. Karakter tadi kan Hasan 2. Tadi aku udah nyiapin 3, cuman ya 2 dulu aja lah ya. Nih. Boleh 3 Tiga juga lah. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. 3 boleh, nggak apa-apa kok. Yang kedua ini kalian tahu ini nggak, anime Dororo? Dororo. Nah ya, I know. Nah, sebenarnya ininya bagus ya, maksudnya ceritanya bagus sih menurut aku. Nah, cuman aku tuh nggak suka sama karakter si ayahnya si Yakimaru, tahu nggak? Yang kandung apa yang bantu buatin dia tubuh? Yang ini, yang dia kerjasama dengan iblis buat ngedapetin. Oh, ya, berarti ayah kandungnya ya. Nah, dia tuh menurut aku kayak parah banget, seorang ayah segila itu sama kekuasaan, segila itu sama power ya, sampai harus ngorbanin anaknya sendiri gitu. Sampai kalau misalnya kita lihat si Hyakimaru ini tuh kan sebenarnya si ibunya teh sayang ya sama dia, cuman Banget. karena dia pas lahir kayak gitu, kayak kasihan. Aku awalnya lihat ya, aku pikir dia tuh nggak hidup tahu, kayak mati nih kalau nggak ada Ternyata masih hidup. Tapi nggak ada wah, sama sekali, Tapi- coy. Tangan iya, kulit gak ada, suara, mata dan Mata macam-macam. kaki nggak ada, mata nggak ada, terus kayak mulut nggak ada, literally cuman tengkorak sama daging doang. Kata aku teh. Tapi menurut aku untungnya dia ketemu sama si kakek-kakek itu sih pas dia terus si bidannya juga baik, cuman tetap aku nggak suka sama ayahnya. Maksudnya nggak masuk akal, kayak segila itu sampai ngorbanin anak sendiri gitu, sampai ya gila lah, nggak bisa berkata-kata aja, kayak parah banget nih si ayah ini ya, sampai
apalagi nih pas dia tahu Hyakkimaru masih hidup, itu kan dia sampai disuruh para anak buahnya tuh kayak mau bunuh Hyakkimaru gitu kan, biar daerah mereka kembali makmur lagi gitu. Aduh. Iya kan, kayak, wih parah banget, nggak ada hatinya, nggak ada sama sekali. Kocak. Nggak nyangka, maksudnya nggak sampai hati lah ada ayah kayak gitu. Tapi ada satu anime lagi yang ceritanya mirip kayak gitu. Animenya namanya ini, aduh siapa ya? Osama Ranking. Oh, sama ranking. Oke. Itu juga sama kan, si ayahnya si Boji juga gitu kan, maksudnya bersekongkol dengan iblis supaya dia bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar di Ya, seluruh dunia gitu ya, dengan mengorbankan anaknya sendiri. Cuman better sih, si Boji kan ada tangan ada kaki, cuma nggak bisa ngomong doang si Boji ya, kan. betul. Iya, meskipun kayaknya si ayahnya tuh mungkin nggak jahat-jahat banget ya, cuman masih menurut aku kayak kayaknya kurang deh, nggak suka deh kalau misalnya sampai harus ngorbanin anaknya sendiri demi kekuatan. Rasanya terlalu ambisius sama terlalu egois menurut aku sih. Ya, bisa dimengerti sih. Dan kalau aku mah ngelihat si MC-nya kasihan, mana gambarnya gitu lagi. Jadi iba ngelihatnya. Asli. Siapa sih Boji? Si yang Iya. sama ranking. Ya. Iya. Udah gitu bulat, kecil Iya, gitu. makanya tak ngelihat desain karakternya jadi iba ngelihatnya. Nggak tega. Kayak ya ampun nih orang kenapa kayak bener-bener kayak polos. Tah, iya Padahal bener. padahal dia anaknya raksasa gitu. Bisa Betul. sampai sama dia aja kecilan dia coba. Betul, asli. Terlalu gemoy itu untuk menghadapi perjuangan sekeras itu. Iya. Gila parah banget. Itu sih kalau menurut aku. Nah, sekarang Aduh. panggilan kepada yang mulia Mbak, silakan. Aduh, kenapa rasanya terkasih menerima beban yang berat ini sebagai yang terakhir ini. Silahkan, Be. Tanggung jawabnya besar banget ya. Semoga memenuhi harapan kalian ya. Silahkan. Yang pertama, ada yang kedua nggak ya? Yang pertama, Yanto alias Yuno dari Black Clover. Ya, Aduh, kenapa tuh, Be? ya ini aku udah pernah yaping sih di video, kalian bisa tonton di reels kami ya guys, atau TikTok ya. Nah, tapi aku jelasin singkat aja. Kalau si Asta itu MC-nya itu kan dia tuh nggak punya bakat, tapi dia lebih ke kerja keras kan. Ya. Nah, sedangkan si Yuno ini punya bakat, tapi gimana ya? Menurutku kerja kerasnya nggak sebanding sama si Asta. Tapi si Asta ini selalu kena penderitaan sama autornya gitu. Pas Asta si penderitaan, si Yuno tiba-tiba di buff gitu. Nangis dikit, boom, dapat power baru. Asli. Nangis dikit, upgrade terus. Sedangkan si Asta itu pun upgrade kekuatannya kayak nggak banyak gitu loh. Itu pun harus disiksa dulu sama autornya. Sedangkan si Yuno nih kayak tinggal nangis sudah dapat kekuatan baru coy. Apalagi ini spoiler ya, di chapter yang baru dia bisa pakai anti sihirnya Asta. Nah, terus kayak gitu Asta tuh apa gitu? Kalau Yuno udah bisa pakai anti sihir, Asta jadi fungsinya apa gitu? Ini autor lama-lama terlalu banyak kasih plot armor coy. Ih, geram nyawaku. Kemarin di episode kemarin Nura bahas nih Black Clover, dia baca ini benar-benar bikin desperate katanya, Mbak. Ini anime bikin desperate. Ya kayak konsepnya kan anti sihir itu nggak bisa dipakai sama yang bisa sihir. Lah itu kenapa Yuno bisa itu apa ini, autornya udah kebingungan banget kayaknya ngalahin villainnya. Tapi yang di buffnya malah si Yanto lagi ya. Emang Yanto ini udah judulnya Green Clover aja udah Green Clover. Betul. Ganti judul. Asli kayak MC-nya lebih kesampingkan gitu loh. Salah ini. Nah, terus aku baru kepikiran yang kedua. Itu nama karakternya, nama lengkapnya siapa ya? Ya nama itunya Kawai dari anime Silent Voice. Apa sih kalau judul Jepangnya? Koe no Katachi. Nah, itu si Kawai ini karakter yang sangat nyebelin. Sepanjang aku nonton tuh movie, aku tuh roasting aja tuh orang.
dia pas di kelas pas SD tuh sama si Nishimiya kayak sok baik gitu kan, tapi di Betul. belakang dia ikut gosipin, Wah, itu. bahkan ikut kayak ngebully. Tapi pas giliran pas mau ditanya tuh kan siapa yang ngebully, tiba-tiba dilimpahin semuanya kesalahannya tuh ke Ishida, padahal dia juga ikut gitu loh, kayak terus tiba-tiba dia nangis kayak pick me gitu. Terus pas udah di SMA ya, itu kan ketemu lagi sama si Kawai. Ini si Kawai ini lagi nih kayak pick me lagi, tiba-tiba kayak ngekambing hitam kan si Ishida gitu. Ishida ini gini. Anjir, ini orang Asli. Tipe-tipe yang menyalahkan orang lain ini nyebelin juga nih, Kawai ini. Gimana ya, muka dua cowok, aku benci banget sama nih orang coy. Masalahnya penggambaran karakternya tuh terlalu green flag cuy, di kayak anggur gitu kan, penggambaran karakternya tuh manis, tiba-tiba ternyata. Aduh, aku malah mikir si Ueno lebih baik dibanding si Kawai ini, kan Kawai ini kan kayak kesannya muka dua ya, fake friend gitu lah ya. Iya. Mungkin di depanmu baik, di belakang enggak. Kalau si Ueno ini kan lebih jujur ya, dia benar-benar nggak suka Nishimiya aja, jujur, terang-terangan. Aku lebih suka yang kayak gitu sih, makanya aku benci banget sama ini orang. Kayaknya ya mungkin hanya dua itu saja ya, karena Watashi udah lama tidak nonton anime, Des. Oke. Keluar nih. Tadi pas Mbak Hujan ngomongin soal ayah-ayah yang menjebalkan, jadi teringat salah satu Siapa anime yang karakter ini tuh bener-bener ultimate, kayaknya banyak dibenci oleh para penonton anime di seluruh dunia kayaknya. Ini sudah paling ultimate. Karakternya adalah namanya Shou Tucker dari series Full Metal Alchemist. Gimana tidak? Dia merubah anaknya sendiri menjadi seekor hewan. Chimera ya? Ya. Itu. Sudah tidak bisa berkata-kata kita. Udah nggak, no comment itu, no comment. Sudah. Jadi hewan. Aduh, pas. Aku udah sering banget lihat klipnya kayak anjir. Kok bisa dia kepikiran kayak gitu, coy? Di eksperimen anaknya sendiri. Itu benar-benar gila. Traumatis itu. Wah, udah. Ketika apalagi itu kan yang pas udah jadi hewan dia masih bisa ngomong gitu kan. Itu. Nah, itu. Gila itu. Gila. Sedih banget weh. Sedih. Itu rasanya ya ketika nonton anime pas pertama kali lihat, wah, paham apa yang dilakukan oleh Edward gitu. Paham apa rasanya itu, wah, gila. Perasaan itu mau nonton, karena aku nonton live actionnya juga ya. Ketika aku nonton animenya, ketika aku nonton live actionnya, ketika scene itu perasaannya sama gitu. Bener-bener pokoknya mah speechless dah. Kacau. Ini karakter kacau. Parah. Wah, aku jadi kepikiran satu lagi, tapi silakan. Oke lah guys, karena durasi sudah. Belum ya? Gak apa-apa. Ayo sebutkan aja, Be. Ini sih, Rachel dari Tower of God. Oke, aku nggak nonton sih. Ya. Gak ada yang nonton. Alasannya kenapa tuh? Jadi kan bagi si MC si Rachel itu udah kayak bintang ya, karena pokoknya udah deket lah mereka ini ya. Dan mereka itu harus menjalani sebuah ujian di sebuah tower. Ya kayak bertahan hidup lah. Nanti yang berhasil sampai puncak yang bakalan dikabulin keinginannya. Nah, si impiannya si MC ini, si Bam ini itu pengen wujudin impiannya si Rachel. Tapi si Rachel ini di pertengahan tiba-tiba berkhianat dan ngebunuh si Bam. Didorong sih, jatuhnya ke jurang kan. Itu kayak dia tuh bisa se-egois itu hanya demi mimpinya sendiri, mengorbankan orang yang dekat sama dia gitu. Dan habis itu juga dia malah pura-pura lumpuh anjir biar disimpati sama teman-temannya si MC. Waduh. Nyebelin banget, cok. Itu terjadinya sampai lama lagi, sampai ada time skip, itu dia masih pura-pura kayak gitu loh. Tahu. Berkhianat, coy. Aku benci banget sama karakter-karakter berkhianat ini. Ya adalah, itu aja lah. Mbak Hujan tadi ada satu lagi katanya ada 3. Oh, ini sama ini. Karena aku pecinta Tokyo Ghoul setengah mati, gila. Wow.
Cuman udah lama juga kan nggak nonton. Tapi si ini kalian inget nggak? Sebenarnya dia di Tokyo Ghoul Ray kalau nggak salah. Namanya Kuki Urie. Waduh, saya tidak tahu tuh. Jadi si Kuki Urie ini tuh satu tim sama. Jadi kayak anak didiknya si Kaneki. Cuman kan kalau di Ray ini teh dia kayak ini ya, kayak apa sih? Si Kanekinya kan hilang ingatan. Jadi dia kerja di itu loh. Dia malah kerja jadi yang berantas gol-gol gitu. Nah, terus dia punya tim gitu. Isinya 3 orang. Nah, salah satunya adalah si Kuki Urie ini. Nah, dia tuh tipikal-tipikal anak yang cool gitu, nggak banyak omong, tapi talented banget gitu loh. Sama kayak si Sasuke lah, zaman-zaman Ya. sekolah dulu sama gitu kan. Kayak nggak sebenarnya dia tuh talented banget, terus kayak fair orangnya gitu ya. Maksudnya bagus lah, sama literally plek sama si Sasuke. Cuman yang nggak bikin sukanya tuh dia tuh terlalu ambisius karena dia ngerasa kalau dia yang paling keren gitu, dia yang paling jago, dia yang paling pokoknya paling lah dari semuanya gitu. Cuman tapi emang itu sih yang paling ngeselin, maksudnya karena dia terlalu ambis terus sampai ngerendahin orang, kayak sampai nganggap orang lain tuh kayak lu receh kayak gitu loh. Waduh. Kayak ada vibes yang kayak gitunya gitu loh. Ya. Literally kayak Sasuke zaman sekolah kayak gitu. Itu. Cuma yang paling ngeselin lagi ada si Kotaro Amon. Pasti inget kan? Ingat lah. Mohon maaf, ingat. Kotaro Amon. Kita harus mengingat-ingat lagi, sudah lama Mbak Ujan. Benar. Ini ya, Kotaro Amon. anime jadul, anime legend ini mah. Si Kotaro Amon ini tuh Oh, yang bawa kucing. Ya. salah satu yang paling keren lah, maksudnya Betul. dia punya paling lah gitu, pokoknya kalau kalau misalnya di ranking tuh kayak dia murid paling keren, paling ranking pertama, terus udah diragukan lagi gitu ya, loyalitas itu sama perusahaan. Tapi yang bikin aku ngerasa kesel karena dia tuh sebegitu bencinya sama Gol, sama sih kayak si Kaneki zaman dulu juga kan gak suka sama Gol. Nah, dia tuh sebenci itu sama Gol, sejahat itu, maksudnya sampai pengen ngerasa manusia tuh paling superior gitu ya, sampai harus ngebunuh Gol gitu. Dia benci banget, tapi pada akhirnya dia harus menerima kenyataan kalau dia akhirnya menjadi Gol. Ya. Bahkan sedesperate apa dia jadi seorang pribadi yang tadinya dia benci banget sama Gol, tapi akhirnya dia menjadi apa yang dia paling benci gitu dalam hidupnya. Anjay. Aku kayak pas dia jadi Gol kayak makan tuh, kayak makanya jadi orang jangan benci-benci amat gitu sama orang lain. Menelan ludah sendiri. Iya bener, menelan ludah sendiri, menjilat ludah sendiri kan, kayak karena sebenarnya di kehidupan kita juga, maksudnya di real life juga kan ada peribahasa yang kayak kalau semakin kamu benci sama sesuatu, bisa jadi di masa depan kamu akan menjadi orang yang kamu benci gitu. Ya. Wah, itu kayaknya benar sih. Ya kan? Jadi kayak secara nggak sadar kita tuh Ya. lama-lama jadi orang yang Suka. sebenarnya Kita cuma Wah, itu saya mengalami sih. Betul. mengalami. Itu betul. Relate. Relate. Nah, ya jadi reminder lagi gitulah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu jangan terlalu benci lah. Betul. Siapa tahu nanti kamu malah jadi seperti orang yang kamu benci kan. Wah. Kayak gitu. Relate, cukup relate. Oh, berarti kalau aku benci idol, apa aku nanti jadi idol, Kak? Gimana Santo? Harus realistis juga ya, Mbak ya. Itu kayaknya terlalu kejauhan, Mbak. Katanya kalau kita benci sesuatu akan menjadi sesuatu yang dibenci itu. Kan akan, belum tentu kejadian. Oh, gitu ya. Betul.
Tidak deh, kalau gitu aku benci Onesan deh, biar dapat Onesan. Wow. Hmm. Wow. Watashi nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih kalau Mbak udah bersuara kayak gitu mah. Betul. Loh. Hai ya, orang kok kayak nggak boleh. Oke. Kat aja deh tadi, takut rasis dikira. Oke. Ada lagi? Sudah? Tidak ada kapten. Sudah. Apakah Kak Ana apakah Kak Hujan masih ada? Kenapa? Aku nggak ada, udah Udah. semuanya. Terakhir sih aku ada satu ini, waktu itu sempat dibahas sama Las, jadi karakter yang kita nggak sukai, yaitu si bapak agensinya di Oshinoko itu meninggalkan istri ya. Itu tidak patut dicontoh itu. Waduh. Itu sudah dibahas di episode yang bahas Ai Hoshino ya. Jadi detailnya di situ. Oke Aku lah. denger. Kalau begitu sudah, kita serahkan saja ya ke Tomodachi sisanya. Jadi buat kalian yang punya karakter yang kalian gak sukai, kalian boleh tulis di kolom komentar. Demikian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Jangan lupa follow AnimeDate di semua sosial media. Ada di Instagram, di TikTok, di YouTube, di B-Station. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay on day.